wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum materi ini saya sampaikan, mari kita kirim Fatihah kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, karena beliau yang punya jasa mengembangkan Nahdlatul Ulama di kebumian Nusantara ini, dan para masyayikh yang lain yang juga sebagai pembela pendukung beliau. Atsabakumullahu bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan, ada sebuah doa yang sering kita dengar. Doa itu ada prioritas utama, yakni hal ini penting sekali bagi kehidupan kita, bagi keselamatan kita, bagi keberkahan hidup kita. Apa itu? Yakni Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ini saya ambil sebagai doa yang utama, klimaks, dan doa yang paling primer di antara doa-doa yang lain. Apa itu isinya? Ya Allah, Engkau berikan saya salamatan fiddin, yaitu keselamatan dalam agama. Keselamatan agama itu penting, sahabat-sahabat. Orang tidak akan bisa selamat dunia kalau agamanya tidak selamat. Orang tidak akan bisa selamat di alam barzah kalau agamanya tidak selamat. Maka muncullah istilah su'ul khotimah. Nanti setelah dia di alam barzah tidak selamat, alam akhirat pun tidak akan selamat, karena imannya tidak selamat, karena akidahnya tidak selamat. Maka dalam rangka diklat ini, Anda juga berusaha untuk menyelamatkan agama dan menyelamatkan akidah. Ya Allah, berikan kami salamatan fiddin, keselamatan agama. Begitu penting keselamatan agama itu. Bagaimana pentingnya lagi? Orang itu kalau sudah husnul khotimah, wa ma ba'dahu aisaro, maka setelah dia meninggal, dia akan baik-baik saja, dia akan mendapatkan kenikmatan baik di alam barzah maupun di alam akhirat. Ini. Nah, bagaimana cara kita menyelamatkan agama? Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Karena tanpa husnul khotimah, kata Sayyidina Ali, tamamun nikmah bi husnil khotimah, sebaik-baik nikmat adalah husnul khotimah. Orang-orang yang sudah meninggal, kita doanya adalah supaya husnul khotimah. Selain supaya maaf dosanya, diterima amal baiknya, tapi harus dilandasi dengan husnul khotimah. Ini penting sekali. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya macam-macam. Cara yang pertama adalah kita harus belajar ilmu. Kita tidak boleh bodoh. Kita tidak boleh jadi generasi yang rapuh, akidahnya rapuh, Islamnya rapuh, tauhidnya. Lalu kita mengikuti siapa supaya tidak rapuh agamanya, tidak kuat, tidak runtuh keimanannya? Kita mengikuti para kiai, mengikuti para ulama,
mengikuti para masyayikh yang nanti sanadnya sampai kepada Rasulullah, alias mengikuti Rasulullah melalui para ulama, para kiai yang memahami tentang bagaimana isi Al-Quran, bagaimana isi sunnah, bagaimana ijma', bagaimana qiyas. Tidak mungkin kita bisa memahami ilmu tanpa ulama. Nggak mungkin kita bisa memahami ilmu hanya dengan googling, YouTube ya, medsos ya, apa satu lagi, Instagram ya, TikTok ya, yang Anda buat sebagai bahasa Arab, padahal itu YouTube saja digunakan YouTube ya. Kemudian dengan satu ustadz yang tidak sama dengan kita, kemudian kita menimba ilmu darinya, kosong, tak berisi, dan tak akan bermakna serta tak akan berarti. Maka kita harus belajar kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para masyayikh, khususnya kalau kita adalah masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama. Jangan terjebak, jangan terkecoh dengan ustadz yang baru-baru di media sosial yang tidak sama dengan kita. Cobalah difilter. Kalau hanya pengembangan boleh, tapi untuk akidah jangan benar-benar percaya, karena tidak sama dengan kepercayaan kita. Nah, kenapa harus belajar? Ya dari belajar itu kita akan kuat. Belajar apa? Ya belajar tauhid, belajar iman, belajar akidah, belajar NU, belajar Ahlussunnah wal Jamaah. Gak mungkin orang tidak belajar itu bisa kuat imannya, gak mungkin. Salah satu dari dasar yang kita akan tahu di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada begini, tentang keimanan. Yuthabbitullaha ta'ala bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan iman seseorang di dunia sampai di akhirat. Kalau di dunia iman, dia di akhirat iman, di alam barzah iman, husnul khotimah sampai alam akhirat. Apa yuthabbitullahu ta'ala itu? Kalimat tathbit itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah intinya kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Bisa jadi kalimat tauhid, bisa jadi kalimat apa? Syahadah, bisa jadi kalimat thayyibah. Nah, kalimat tauhid itu kalau di NU apa namanya? Tahlilan. Tahlil, maka namanya halala yuhallilu tahlilan. Kenapa tahlilan? Kenapa tidak takbiran, tahmidan, tasbihan? Kenapa kok dikatakan tahlilan sampean setiap malam Jumat baca Yasin dan tahlil? Karena tahlil itu adalah sebuah istilah yang menjadi pokoknya zikir di semua zikir. Perlu tahu dasarnya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kan saya tadi diberi materi tentang amaliyah kan ya. Jadi ada amaliyah apa namanya? Tahlilan. Salah satu bukti kuat kalau kita ingin imannya kuat sampai mati, ikut tahlil. Istiqomah tahlil. Yuthabbitullah ta'ala bil qawli tsabiti. Orang-orang yang ditetapkan imannya, orang-orang yang istiqomah tahlil. Kenapa ditetapkan imannya pada saat dia akan mati husnul khotimah? Karena orang mati itu dia akan mati bersama dengan sesuatu yang biasa dilakukan. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan begini, barang siapa yang mati yang dia suka dengan suling, maka dia akan matinya bersama suling. Barang siapa yang dia senang beribadah, matinya dalam keadaan ibadah. Barang siapa yang dia suka bersedekah, matinya dalam bersedekah. Barang siapa yang suka diprostitusi, matinya kadang-kadang
substitusi. Tergantung kita. Kalau kita senang dengan tahlil, membaca la ilaha illallah, membaca kalimat tauhid, maka mati kita akan dalam keadaan membaca kalimat tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantuk ya wis ora apa-apa. Wis ngantuk gak apa-apa, jangan tersinggung saya ngantuk. Saya ngomong ngantuk karena itu penting sekali. Ngantuk itu penting. Sampai numpak sepeda motor orang ngantuk, piye jal, langsung turu. Sepeda motor, orang ngantuk langsung turu. Bisa enggak? Enggak apa-apa. Ngantuk itu adalah kenikmatan. Ada enggak penyakit tidak bisa tidur? Banyak mas, sahabat, banyak sekali. Makanya ngantuk itu alhamdulillah. Makanya itu tak singgung cek tangi loh, sing ngantuk tangi kabeh, kapok kon aku. Saya anggap sahabat saya. Maka apa yang saya sampaikan ini tidak sebuah kebencian, tapi kasih sayang. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi harus pinter, harus belajar ilmu dari siapa? Dari para kiai. Pertama kita harus belajar NU dulu, belajar tauhid di NU, di guru-guru NU. At-ta'allum binahdhatil ulama. Jadi orang NU itu ya, kita ini itu nih kepingin temen NU nih satu yang harus dicatat, at-ta'allum binahdhatil ulama, belajar di NU. Sampeyan sing anak-anak serahkan kepada pesantren yang di sana ada NU-nya. Apakah umum, apakah itu pondok pesantren, jangan diserahkan kepada tempat-tempat yang dimana di dalamnya ada latihan-latihan radikalisme dan terorisme. Nanti Anda akan dimusuhi oleh anak-anak Anda akan dikafirkan oleh anak Anda. Tapi kalau anak Anda generasinya atau Anda sendiri belajar di NU, di ma'had NU, di kiai NU, tentang NU, tentang Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah kuat imannya, kuat akidahnya, kuat NU-nya, kuat Ahlussunnah wal Jamaahnya. Tidak boleh ada yang bodoh, karena Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, ya, bagaimana perkataan Mbah Hasyim Asy'ari itu? Pernyataannya adalah begini: la khaira fi ummatin. Iki mbek tak eling-eling iki Mbah Hasyim, kita eling-eling ini. Sampeyan muga-muga dadi muridé Mbah Hasyim ae. Allahumma amin. Mbah Hasyim. Nah, iku Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau sangat hebat. Nah, la khaira, tidak ada kebaikan fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak akan ada kebaikan pada sebuah kaum kalau generasi-generasinya itu bodoh-bodoh, tidak pinter, lelet, tidak mau belajar, tidak mau ikut latihan, tidak mau diklat. Pak, apakah saya ini generasi? Panjenengan generasi. Senajan ono sing pun sepuh, Bapak jenengan umur berapa jenengan? 47. Generasi, Pak. Ini juga generasi, jenengan harus mengatakan saya generasi NU, saya generasi Nahdlatul Ulama, dan harus pinter. Makanya saya terus menyuarakan ini di beberapa media sosial. Kalau ada yang tahu, di Facebook saya juga yang namanya Abdullah Faizin, di YouTube saya namanya Barokah Sunni, di Instagram namanya Abdullah Faizin, TikTok pun saya masuki untuk memberikan pemahaman tentang Nahdlatul Ulama. Karena saya ingin hati dan pikiran kita itu NU. Maka ketika Anda ditanya, Mas, sampean NU enggak? Enggak tahu ya, itu berarti keropos NU-nya. Sampean NU ya? Enggak. Saya NU. Saya ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ditanya lagi, apakah Anda mengikuti, siapa yang Anda ikuti? Kiai apa Nabi? Pertanyaan ini jebakan. Jangan dipilih salah satu, karena ini orang bodoh yang bertanya ini. Orang-orang sebelah, ngerti? Kaum sebelah.
Kaum sebelah itu wong sebelah sampean. Ngerti nggak kaum sebelah? Di luar. Sambil nunggu iklan. Bendino ngene iki. Apa ya? Yang pertama at-ta'allum binahdlatil ulama. Apa artinya? Belajar di NU. Nek duwe anak pondok nang NU, ada Lirboyo, ada Jombang, ada mana itu banyak sekali, Sarang, Rembang, ada Sidogiri, banyak sekali. Ada tempat-tempat di sekitar jenengan yang NU. Silahkan belajar di NU dulu, setelah itu nanti Anda bisa mengambil dari hal-hal yang lain. Yang lain itu bisa jadi Anda nanti belajar di ilmu-ilmu yang lain, tapi Anda tidak mengurangi keilmuan Anda untuk mempercayai para kiai-kiai NU. Udah ya? Supaya jelas, pertama ulangi apa Mas? At-ta'allum binahdlatil ulama. Belajar, ngaji, cari ilmu supaya tidak bodoh. Ada NU dihina meneng wae, ada PBNU dihina meneng wae, ada NU itu dilecehkan meneng ae. Itu karena tidak ngerti, karena juhala, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau menyatakan begitu. Tidak ada umat itu baik, kelompok masyarakat itu baik, ya, NU itu baik kalau generasinya tidak punya ilmu. Artinya bodoh. Wong bodoh itu dipangan wong pinter, diarak norono gelem, diadu domba, kemudian disuruh untuk memfitnah NU sendiri mau, disuruh untuk menggunakan story-story, ngepost dari ustadz-ustadz Wahabi, mau diambil kalam-kalam mutiaranya, padahal orang NU banyak yang punya kalam mutiara yang baik. Seperti di YouTube diambil kalam mutiaranya, kemudian ada video-video pendek diambil, padahal dia bukan NU, dia bukan ustadz NU, bisa jadi ustadz khilafah, bisa jadi ustadz HTI, bisa jadi Salafi, Wahabi, bukan NU, tapi digunakan untuk story-story. Begitu bodohnya kita. Ngono kuwi iso wenang. Lah mbok yo dicupuk kok ngene Pak Faiz ini dicupuk. Itu artinya bahwa kita sudah terjebak dan berpengaruh. Ada sebuah kisah bahwa ada seorang yang menyekolahkan anaknya tidak sama dengan pemahamannya. Akhirnya dia pulang. Akhirnya dia mengkafirkan orang tuanya karena tibaan, mengkafirkan orang tuanya karena sholawatan, mengkafirkan orang tuanya karena tahlilan. Akhirnya dia menghalalkan darah, karena mengkafirkan itu menghalalkan darah. Akhirnya membunuhnya. Lalu dia tidak didoakan pada saat dia meninggal. Begitu bodohnya kita. Maka carilah pondok-pondok pesantren yang sudah dilegitimasi oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU. Jangan terjebak oleh kata-kata tahfidzul Quran. Jangan terjebak itu. Jangan terjebak oleh kata-kata bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris. Jangan ikuti pondok-pondok salafiyah, bukan salafi, tapi salafiyah. Atau NU yang modern. Boleh, terserah. Hati-hati kalau anaknya itu. Saya ini ingin mengingatkan saja. Wis ninggal anak sing beda pahami, wis ora didongakno, dikafirkan, dibid'ahkan, dibunuh sekalian. Sama dengan Timur Tengah. Makanya orang NU harus pandai. At-ta'allum binahdlatil ulama, belajar di NU, belajar ke kiai NU, belajar ilmu NU, belajar kitab NU, belajar keimanan di NU dan akidah di NU. Namanya at-ta'allum. Malah itu harus belajar, menguatkan iman.
Jadi imannya sampean nggak akan kuat kalau tidak punya kekuatan ilmu itu, tidak punya ya nggak kuat. Wong ora tau tahlilan ngomongnya, Pak, mati ning kok maca la ilaha illallah wis mati engko husnul khotimah. Iya nek iso. Wong mati ku tergantung karo kebiasaannya. Kalau tadi saya ngomong kebiasaannya kalau seruling dia matinya dalam keadaan nyuling loh. Ayo saiki nah sampean matine nah. Ngene. Matinya dalam keadaan itu. Sampean kalau ngaji seneng, matinya dalam keadaan di pengajian, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Bon. Jadi at-ta'allum binahdlatul ulama itu penting. Yang jadi guru ngomong kepada anak-anaknya, ngomong kepada siswa-siswanya, NU. Saya itu kenapa getol begitu? Kalau salah ini tidak getol saya. Saya sebenarnya orang melankolis. Wong sing merapat keras begini. Tapi kalau untuk NU saya harus keras. Jadi penting sekali belajar di NU. Ini sama di Kelat ini belajar di mana? Ini gedung apa? MBCN. Itu masjid NU. Inilah la khairu fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak ada kebaikan bagi umat kalau bodoh. Umat diklat kok aras-arasen. Tak no omahe kok iso turu ngeloni bojo malam Jumat ini. Ora gelem diklat, ora gelem ngaji nang ngene kiai-kiai NU yang ada sekitar panjenengan. Ilmunya diambil dari Google hanya 5 menit kemudian membid'ahkan orang. Dikandani tahlilan itu bid'ah karena Nabi Muhammad tidak pernah tahlilan. Nabi Muhammad tidak pernah ditahlili. Drone, katanya drone. Bro, bukan drone. Bro, sis, katanya Nabi itu orang maksum. Ngerti maksum? Apa maksum itu? Dari dosa. Apakah Nabi melakukan dosa? Tidak. Kalau Nabi tidak melakukan dosa, apakah pantas Nabi ditahlil? Enggak. Sing pantas tahlili ku yung iki bro sisiku. Yang pantas ditahlil itu kita, sampean yang banyak punya dosa. Karena dalam tahlil itu didoakan supaya dosanya dihapus dan amalnya diterima Allah karena dosanya dihapus. Ora gelem tahlilan piye karepe? Ya ora apa-apa nek ora gelem tapi aja ngelokno. Wis ora gelem tahlilan ngelokno wong tahlil. Tapi nek diundang gelem ana berkate. Kondo cari. Ono sing ada yang ekstrim. Saya tidak mau makan karena ini adalah makanan pesta kematian. Sopo sing pesta? Tahlil digunakan dalil-dalilnya untuk niyahah dan pesta kematian. Padahal itu dalil tahlil itu adalah makan-makannya itu makan-makan sedekah, bukan pesta maktam kematian, bukan. Diambillah dari Imam Syafi'i namanya kitab Nihayatuz Zain. Diambillah bahwa orang pesta makan itu hukumnya haram, makruh, mungkar. Kemudian dihantamkan ke tahlil. Padahal Imam Syafi'i bukan itu yang dimaksud. Itu pesta makan setelah kematian. Ditinggalkan orang itu kemudian dia berhura-hura minum topi miring dan lain sebagainya. Itu kan tidak boleh. Tapi kalau tahlilan ono berkatnya boleh nggak? Boleh, karena berkat itu adalah untuk sedekah. Banyak sebenarnya tahlil itu kalau saya sampaikan banyak. 1 bulan tidak selesai. Wong ini kan waktunya terbatas. Sampai dhewe ya rada pegel. Tapi gak apa-apa ya, pegel iku ya pegel oleh ganjaran. Ora apa-apa kalih dipijit-pijiti, Pak. Sahabat dipijit-pijiti wis. Seneng aku nek sampean mijiti. Aku umpamanya gak suwe ini tak sewenang, tapi saya punya tanggung jawab untuk memberitahu kepada jenengan. Harus belajar di NU dulu sebelum kita belajar di yang lain. Guys, coba dilihat itu YouTube-nya para Kiai NU, Kiai Anwar Mansur, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Muafiq, Gus Miftah,
kemudian siapa lagi banyak, Yai Said Akil, Gus Yahya, Gus Mus. Lihat semua itu supaya Anda jadi benar-benar orang NU yang sebenarnya. Ora sing ngene wong bunglon, ngerti bunglon? Esuk sore, esuk dele, sore tempe. Esuk tempe, sore kedele. Nek kene ngomong NU, nek kono ngomong ora NU. Nah, ayo belajar di NU, belajar mulai sekarang belajar supaya imannya kuat. Jadi orang itu tergantung dari apa yang dibiasakan. Ketika dia mati, dia akan mati bersama kebiasaannya. Kalau kebiasaannya tahlil, insya Allah matinya dalam membaca kalimah tauhid atau kalimah tahlil. Yang kedua, apa yang kedua? Adalah al-athiqah binahdlatil ulama. Yakin dengan NU. Sampai dadi wong NU ora yakin belas, diwaji-waji gak patek jelas. Takoni aman NU apa ora? Dukung nggih kula mboten sumerap. Lho NU kok gak roh piye karepe? Katakan NU, Pak. Hidup mati saya, akidah saya Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ulangi. Apa? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apa Nahdiyah itu? Nahdlatul. Apa yang kedua? Athiqah binahdlatil ulama. Apa itu artinya? Meyakini, kuat, gumantung, ya, nyekel temenan sampai dengan gigi gerahan nyekelnya bahwa saya benar-benar NU. Islam saya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dicekal temenan. Kalau tidak begitu, apa yang terjadi? Kalau jenengan tidak nyekel, tidak mau belajar ke para kiai NU, banyak masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, putus sanad jenengan. Kenapa putus? Karena Anda tidak mau dengan apa yang disampaikan, pemahaman yang disampaikan oleh para kiai-kiai itu yang berupa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Engko ditakoni Gusti Allah, kamu mau masuk surga? Mau. Terus ibadahmu mengikuti siapa? Ibadah saya mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Oh ya, ikuti dia. Almar'u ma'aman ahabba. Sing sitok takoni, kowe melok sapa? Kula tumut Google. Bisakah Google itu akuntabilitasnya bisa dijamin? Bisa mempertanggungjawabkan kan enggak? Enggak. Tapi melok kiai NU. Saya ikut kiai saya ikut kiai saya, kiai saya ikut kiai saya, kiai saya ikut kiai saya, sampai Mbah Hasyim Asy'ari, sampai Mbah Hasan Abu Hasan Al-Asy'ari, sampai kepada Rasulullah. Berarti ilmu jenengan ada sanadnya. Tapi kalau di Google, di YouTube nggak ada sanadnya, Pak. Al ilmu illa bisanad, laisal ilmu illa bisanad. Tanpa sanad tidak jadi ilmu, berarti jadi otaknya sendiri. Agama itu harus bersanad. Dinukum lahmukum, agamamu adalah darah dagingmu. Fangdur amman ta'khudzakum, lihat dari mana engkau ambil. Kalau engkau ambil dari orang-orang hebat, agamamu ada sanadnya sampai Rasulullah, maka kekuatan akidahmu berarti bersanad sampai pada Rasulullah. Kalau yang kamu ambil itu adalah orang-orang yang rapuh dalam beragama, walaupun dia mengatakan dirinya seorang ustadz, mengatakan dirinya seorang ahli agama, tapi mencaci maki kesana kemari, baru masuk Islam, baru belajar ilmu, kemudian menisbatkan diri menjadi sebagai ustadz, kemudian Anda ikuti tanpa Anda mengetahui latar belakangnya, dia itu pahamnya beda dengan kita, maka Anda telah putus sanad dengan para kiai dan para ulama. Bahaya nggak itu? Bahaya, Pak, sangat bahaya, bahaya sekali. Wes, jangan sampai mengikuti selain para kiai dan para masyayikh. Seling pora, Mas sampean satu apa? At-ta'allum binahdlatil ulama. Dua apa? As-siqah binahdlatil ulama. Yang ketiga adalah al-amaliyah binahdlatil ulama. Apa amaliyah binahdlatil ulama itu? Melakukan amaliyah NU. Apa amaliyah NU itu?
Amaliyah NU itu apa saja? Tahlil, istighosah, ziarah ke makam, baca sholat. Tahlil boleh gak tadi? Boleh gak? Boleh, karena dalam tahlil ada bacaan kalimah-kalimah tauhid yang menguatkan iman. Kalau ada yang mengatakan tahlil haram, satu kali berikan pertanyaan, tunjukkan yang mengharamkan tahlil. Itu sampai tanyakan, tidak akan mungkin bisa jawab mana yang mengharamkan tahlil, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah, dia sendiri tidak pernah tahu Nabi, dan Nabi pun itu tidak pantas ditahlili karena ada punya ilmu banyak. Nabi sendiri mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus membaca la ilaha illallah karena ketika kamu mati kamu akan masuk surga karena kamu husnul khotimah. Ini adalah perintah Rasulullah, membaca tahlil. Qurannya yusabbitullah ta'ala bil qouli tsabiti fil hayati dunya sampai wa fil akhirah. Itu namanya kalimah tasbih. Iklan meneh. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal sahbi man qad wahada wal ali wal ashabi man 10 rahmat telah diberikan ke jenengan. Wes oleh ilmu, wes oleh rahmat, wes ora rugi. Ojo gelem, ora rugi sampean diklat itu, enggak rugi. Ya. Dah. Amaliyah tadi tahlil sudah saya jelaskan. Ada membaca tasbih. Adakah perintah membaca tasbih dalam sebuah adakah hadis yang menyuruh kita membaca tasbih? Ada. Likulli tasbihatin shadaqatun, banyak. Wasabbih bihamdi rabbika, ada. Kita tidak bisa menghilangkan amaliyah itu. Sekarang ada yang mengatakan malam Jumat surat Kahfi wae wes mulai ada dan menggeser Yasin. Bolehkah Pak? Boleh. Dan itu ada dasarnya. Tapi dasar yang kuat yang dipilih oleh para kiai kita adalah Yasin tahlil. Paham nggak? Sampai kok bisa diprovokasi? Mereka kan terus mengumandangkan surat Kahfi hari Jumat. Boleh, siapa yang bolehkan, kita tidak melarang, tapi jangan mempengaruhi orang NU yang Yasin tahlil. Nanti bisa ditambah surat Kahfi, tapi yang dipilih pertama adalah Yasin. Yasin untuk diri kita juga untuk orang yang meninggal. Kalau surat Kahfi untuk dirinya sendiri. Tapi itu digunakan dipolarisasi sedemikian rupa bahwa yang kita baca itu harus Kahfi bukan Yasin, padahal Yasin juga sama. Kenapa kok Mbak Yai menyuruh Yasin tahlil? Karena Yasin itu mungkin beliau itu punya keilmuan besar, ada faedah besar di surat Yasin. Ayo melok-melok wong NU iku ya ngono tak delok iku. Di mana? Di medsosnya itu ditulis ngono, padahal dia rahimnya NU. Mbok yo nek nulis iku aja setengah-setengah. Yasin tahlil. Wis ngono ae nek kepengin tambah plus Kahfi. Paham ya? Saman melok-melok tadi. Miris nih saya melihat orang-orang kita kadang ikut-ikutan nih. Biarkan mereka membaca surat Kahfi, tapi kita tetap membaca surat Yasin. Nanti kalau bisa juga ditambah dengan surat pokoknya ranalar. Karena tidak ada ilmu. Tahlil ini baru tahlil. No tahlil ono berkate wis tak jelasno tadi ya, sedekah ya. Di tahlil ada kumpulan. Yang dipersoalkan kan kumpulannya tahlil. Kumpulan itu masih ada itu. Bagaimana itu? Ada hadis yang mengatakan
ya, fi buyutim min buyutillah, barang siapa di dalam perkumpulan itu maka dia akan illa nazalat alaihimur rahmah alimus sakinah warahmah wal maghfirah. Barang siapa ada perkumpulan di sana dia membaca ayat-ayat Quran. Pertanyaan saya, tahlil baca ayat Quran enggak? Maka dia akan dituruni satu sakinah, ketentraman jiwa. Yang kedua adalah rahmat, yang ketiga adalah maghfirah. Pertanyaan saya, ini adalah dasar apa? Kumpulan tahlil. Kalau yang dipermasalahkan kumpulannya, tahlil ku oleh, tapi kumpulan tahlilan gak oleh. Sama halnya orang yang beli katok tapi rage katokan. Tahlil tahlilan, katokan.